Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia Bersatu, Ade Darmawan, diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ya, Pak. Ade Darmawan hadir sebagai pelapor setelah laporan polisi yang diusut Polres Metro Selatan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut, beberapa tokoh dilaporkan, diantaranya Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiansuma, dan Rizal Fadila. Peradi Bersatu mendesak Polda Metro Jaya segera menaikkan status kasus dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait isu ijazah palsu Jokowi. Kita tidak boleh berspekulasi di sini. Artinya, equalnya harus tidak menunggu-nunggu lagi. Saya akan mendesak penyidik di sini. Nah, nanti bagaimana hasil pemeriksaannya di dalam, teman-teman, nanti saya akan sampaikan. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik. Pengadilan Negeri Sleman menolak permohonan intervensi yang diajukan tim Tiput UGM dalam sidang gugatan perdata Jokowi. Hakim perintahkan pihak penggugat dan tergugat melakukan mediasi selama 1 bulan ke depan. Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta kembali menggelar sidang gugatan perdata terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Agenda sidang adalah putusan selas terkait permohonan intervensi yang diajukan tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tim tipu UGM. Majelis Hakim yang diketuai Cahyono menolak permohonan intervensi tersebut. Majelis Hakim kemudian memerintahkan pihak penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara melalui proses mediasi. Para pihak berperkara diberikan waktu melakukan mediasi selama 30 hari dan jika belum menemui titik terang bisa diperpanjang 15 hari. Sidang akan kembali dilanjutkan setelah Majelis Hakim menerima laporan dari Hakim Mediator. Setelah nomor 106 PKTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Demi keadilan berdasarkan ketentuan masa, Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Mengadili 1. Menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. 2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga pokok materinya. 3. Melanjutkan biaya perkara hingga putusan akhir. Ya, demikian. Menanggapi putusan ini, pemohon intervensi mengaku tidak setuju dengan putusan hakim yang menyebut pihaknya tidak punya hubungan hukum secara langsung. Kami menghormati putusan dari Majelis Hakim, tetapi ada beberapa catatan yang kami tidak setuju dengan putusan tadi ya. Jadi yang pertama adalah bahwa kami tidak punya hubungan hukum secara langsung. Itu kami tidak setuju karena memang faktanya kan kami menggugat di Solo dan kami punya kepentingan juga di sini dalam gugatan ini. Sebelumnya, advokat Komardin menggugat 8 orang mulai dari pimpinan UGM hingga dosen pembimbing Jokowi terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Komarudin juga menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan.